alias Merah Muda. Namaste dari Jaipur, India. अरे येल्ला नमस्ते 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 Disebut The Pink City of India atau kota merah mudahnya India. Inilah Jaipur. Gak usah ditanya ya, dari mana julukan ini asalnya. Jaipur memang berona merah muda. Nuansa kota bersumber gak lain dari bangunan-bangunannya serba pink. Gak semua benar-benar pink sih, ada juga yang agak peach atau sedikit koral. Tapi keseluruhan yang dominan ya merah muda. Warnanya bisa begini karena jenis batu dan pasir khusus yang dipakai buat material konstruksinya. Di beberapa tempat, dinding bangunannya juga sengaja dicat pink terakota pastel. Ada sejarahnya. Bermula hampir 150 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 1876. Ketika itu, pemerintah dan warga ingin menyambut ratu dan pangeran Inggris yang datang. Kota pun dibenahi, dan hasilnya jadi seperti ini. Gak usah dipungkiri lagi bahwa Jaipur itu memang dikenal sebagai surga bagi para penikmat arsitektur yang menakjubkan. Salah satu yang paling tepat untuk melambangkan The Pink City adalah bangunan ikonik di samping saya ini, yaitu Hawa Mahal. Hawa Mahal ini, kalau buat masyarakat di sini ini juga dikenal dengan sebutan The Wind Castle atau Istana Angin. Dan dijamin, bagi siapapun yang melintas di depannya akan tersita perhatian. Oh iya, ada alasan lain loh kenapa warna ini jadi pilihan nuansa untuk menyambut tamu, yaitu karena makna dan kesannya yang hangat. Iya, hangat dan bersahabat. Kalau ada di sini, akan terasa deh efeknya. Seperti saya dan teman baru saya ini. Not on the guitar. आओ प्यारे बच्चों खेल दिखाओ अच्छी भाई बहन को सबको लो मेरे संग तुम नाचोगा भाई बहन को सबको लो मेरे संग तुम नाचोगा Duh, seneng banget. Baru sebentar di Jaipur, udah punya teman baru. Manis banget lagi. Hello friend. Hawa Mahal berlokasi persis di jantung Jaipur. Nah, sekitar 10 km dari pusat kota, ada peninggalan lainnya yang sayang banget kalau nggak didatengin, Amber Fort. Dalam bahasa setempat, Amer atau Amber artinya besar dan tinggi, mencerminkan benteng dan bentang lingkungan sekitarnya yang luas berbukit. Ditambah cuaca panas, siap-siap energi ekstra kalau ingin mengeksplor semua. Nah, saking luasnya wilayah ini, kata lokal guide di sini butuh waktu 4-5 jam kalau kita pengen berjalan kaki mengelilingi seluruh Amber Fort ini. Tapi ada cara yang menyenangkan, yaitu Elephant Ride. Nah, jadi kita tinggal bayar nih sekitar 800 rupiah atau kalau dirupiahin 200.000 rupiah, dan kita bisa naik gajah deh sampai ke atas benteng, jadi nggak perlu capek-capek. Tapi buat kalian yang emang suka jalan sambil bisa menikmati pemandangan sekeliling yang indah banget, Masya Allah, itu juga bisa. Aku naik dulu ya. Pemandangan khas tersaji di sepanjang jalan. Danau, taman, semua berpadu pas, saling merefleksi dan saling melengkapi. Di atas bukit berdiri istana yang dulunya
tempat raja dan ratu tinggal. Kalau kalian udah sampai ke Amber Fort, sayang banget kalau nggak dilanjutkan naik dikit lagi untuk bisa sampai ke Shesh Mahal. Jadi di Shesh Mahal ini kalian akan disajikan pemandangan dinding-dinding cantik yang dipenuhi dengan mozaik-mozaik cermin yang disusun sedemikian cantiknya. Shesh Mahal sendiri artinya istana cermin. Ornamennya, ukirannya, detil dan halus banget. Masya Allah cantiknya. Keren. Bukan hanya arsitektur, musik juga identik banget dengan negara bagian Rajasthan. Gimana? Familiar kan sama lagunya? Irama tradisional seperti ini mengalun di berbagai tempat. Kalau ngomong soal India, apa yang akan langsung keinget coba? Bisa jadi salah satu jawaban terbanyak adalah busananya. Yap, sari. Sebenarnya, kain yang dikenakan dengan dililit tanpa dijahit ini juga merupakan pakaian tradisional beberapa negara lain, seperti Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka. Tapi, sari memang identik sekali dengan India. Bahan dan cara memakainya sesuai dengan iklim Asia Selatan yang panas. Sementara warna dan motifnya melambangkan sejumlah makna. Berawal dari peradaban lembah Indus, sari berevolusi bersama zaman dan teknologi. Wow. Tapi di India, banyak juga yang tetap dipertahankan. Seperti proses pembuatan dan bahan pewarnaan tradisional. The vegetables hand wash and machine wash is normal brand. Oh, very Yes. nice. And first you block, and it's a master block. Okay. Can I try first? Yes. You try? Yeah, I Yeah, want we to will try. try. Okay. Whoa. Good. Enough? Yeah. Okay. And look, see. No, it's very beautiful. Proses pencetakan seperti ini namanya hand block printing. Mirip sama cara membatik cap ya kalau di Indonesia. Metode ini sebenarnya berawal di Cina dengan media kertas. Kemudian hand block atau wood block berkembang makin bervariasi di atas berbagai bahan lainnya. Termasuk lembaran-lembaran katun dan sutra. Motif yang dicetak dengan teknik ini jadi ciri khas. Salah satunya di Rajasthan, India. And you put in the side this one, this color. Wow, langsung berubah warnanya. Ini kan dari air terus jadi merah. Keren banget. It's still Yeah. This is very soft. India memang terkenal sebagai salah satu negeri yang sampai saat ini memegang teguh adat tradisi. Akar budaya menyokong kuat kehidupan warga sehari-hari. Tapi bukan berarti negara ini kemudian menutup mata pada perubahan. Tetap ada penyesuaian. Seperti dalam kehidupan beragama, umat selain Hindu terus bertambah jumlahnya, terutama Islam. Penasaran seperti apa hidup sebagai muslim di negeri Hindustan? Kita tanya langsung yuk sama salah satunya. Dia tinggal di kawasan Nurnagar, Jaipur. Namanya Najid Hussein. Assalamualaikum, ma'am. I'm Chiki from Indonesia. Di rumah, Najid Hussein tinggal bersama keluarga besarnya. Keluarga ini turun-temurun memeluk Islam. Najid sendiri adalah seorang seniman. Dia berkarya sekaligus bekerja sebagai desainer perhiasan. So all we have to do as a Muslim live in Jaipur is just asking permission to our boss and then find a nice place to do salah. They will give permission for Salah and other festivals because we are living Side by side. yes, side by side and near
and they understand our feelings because it is our symbol. Di tengah obrolan, azan berkumandang. Dengan sejumlah latar belakang, diantaranya dulu untuk menjaga keamanan muslimah itu sendiri, di India wanita biasa sholat di rumah. Umumnya hanya kaum pria yang sholat di masjid. Nah, saat ini rata-rata masjid sebenarnya udah membuka pintunya untuk jamaah pria ataupun perempuan. Namun anjuran seperti ini sudah jadi kebiasaan. Sehingga sampai sekarang, perempuan lebih banyak memilih tetap beribadah di rumah. Juga udah jadi kebiasaan. Pantang katanya. Bagi keluarga di India, kalau nggak menjamu tamu yang datang. Sajian terhidang dalam piring-piring besar yang disebut tal. Pantang juga bagi tamu kalau sampai menolak. Karena santap bersama jadi salah satu wujud saling menghargai dan menghormati. Sekaligus bentuk syukur akan terjalinnya persahabatan. Islam adalah agama terbesar kedua di India setelah Hindu. Jumlah muslim di negara ini mencapai hampir 15% dari total penduduk, atau lebih dari 170 juta orang. Dengan pesat laju ini, India sangat mungkin jadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2050 mendatang. Nah, bicara Islam di India, nggak bisa lepas dari tempat yang akan kita datangi. Jaraknya sekitar 130 km dari ibu kota Rajasthan, Jaipur, Ajmer. Di antara ikonnya, Adaiddin Ka Jopra. Menjadi kota suci sejumlah agama, termasuk Islam. Ajmer memang hampir selalu ramai dikunjungi umat. Asal berbagai penjuru India, juga beberapa negara tetangga. Yang jadi tujuan pertama begitu menginjak kaki di Ajmer biasanya masjid ini. Buat menunaikan sholat sambil sejenak istirahat. Adaiddin Ka Jopra memang udah nggak utuh lagi. Tapi umat muslim masih bisa sholat di sini. Arsitektur masjid khas sekali. Dengan pilar-pilar kayu berukir menjulang tinggi yang berbaris rapi. Masing-masing merupakan karya pahatan tangan dengan detail unik tersendiri. Nggak cuma saya yang mengagumi, tapi juga saudara-saudara muslim yang berkunjung ke sini. They come here to see the architectural attraction of this place. You can see the design made of stone. Okay, the sculptor, even the Arabic sculpted over the walls you can see. And this is very attractive place, I think. Di masa Vigaraja IV, awal tahun 1190-an, bangunan ini merupakan sebuah kuil. Atas perintah raja dari tanah Afgan, Muhammad Gauri, bangunan diubah jadi masjid. Proses ini memakan waktu 2,5 hari. Inilah asal-usul nama yang dalam bahasa Indonesianya berarti pondok 2,5 hari. Adaiddin Ka Jopra masih berdiri sampai sekarang. Jadi bukti sekaligus ruang untuk menjaga kebesaran Islam. Selain Adaiddin Ka Jopra, masih banyak pesona Islami lainnya di kota ini. Aku pengen banget nyamperin satu-satu, tapi sebelumnya aku mau touch up dulu karena di sini jujur terik banget.
get speechless with the charm of the city and enjoy the hot weather. Hanya berjarak 500 meter dari Adedin ke Jompra, berdiri ikon Ajmer lainnya, Sharif Dargah. Kalau masuk sini harus melepaskan alas kaki. Pengunjung pria juga wajib menutup kepala. Itu makanya di depan gerbang banyak anak-anak yang menjual penutup kepala untuk para peziarah. Ruang bagian dalam juga berfungsi sebagai madrasah, tempat anak-anak mengaji Al-Quran dan belajar agama. Ajmer Sharif Dargah menarik banyak pengunjung, termasuk wisatawan asal mancanegara. I said that I have many Muslim friends, and I often, when I'm in India, I always stay with my Muslim friends, and of course they tell me, they show me their religion, and I'm very much fond of this religion, really. Ajmer Sharif Dargah juga memikat karena banyak tradisi berlangsung di sini. Di antaranya melempar uang dan beras ke kuali. Ini jadi salah satu bentuk berderma. Uang dan beras yang terkumpul akan disalurkan ke panti asuhan, serta dibagikan ke fakir miskin sekitar Ajmer Sharif Dargah. Dargah pada dasarnya sebutan untuk tempat pemakaman pemuka dan penyebar agama. Di Ajmer Sharif Dargah dimakamkan sejumlah penyebar agama Islam. Bagi masyarakat Ajmer, penyebar agama begitu dihormati. Itu sebabnya warga berbagai agama ikut datang berziarah ke sini. Di Ajmer Sharif Dargah ini merupakan tempat yang dianggap sangat suci bagi masyarakat Muslim yang ada di India. Di sini saya melihat banyak sekali masyarakat Muslim India datang beramai-ramai untuk beribadah. Tapi uniknya bukan hanya umat Muslim yang kesini, tapi juga umat agama lain yang datang karena mereka menghargai para penyebar agama dan menganggapnya sebagai orang suci yang patut untuk dihargai. Di tempat ini, saya seperti diingatkan kembali apa itu arti menghargai. Menghargai para pendahulu, menghargai budaya, serta menghargai sesama. Perjalanan ini juga membawa rasa bangga pada Islam yang berjaya dari masa ke masa.